Halo semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qudri Al-Herdiana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cerita yang cukup menarik dari buku yang berjudul Menikmati Manis Racun di Bibirmu karya Boy Chandra. Nah, cerita ini berjudul Begini rasanya menjadi bayangan untukmu dan aku menikmati manis racun di bibirmu. Cerita ini menggambarkan sebuah perjuangan seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, tetapi ia harus menyembunyikan perasaannya ini karena berbagai alasan. Nah, cerita ini dimulai dengan seorang laki-laki yang bernama Bion sedang duduk di sebuah kafe. Ia memikirkan seseorang yang sangat berarti baginya, yaitu perempuan yang bernama Raya Aryati. Dia menghabiskan lebih dari 2 jam di kafe tersebut hanya duduk diam dan membiarkan pikirannya melayang ke Raya. Dia merasa lelah dan tidak tenang karena beberapa hari sebelumnya dia bertemu dengan Raya dan percakapan mereka ini membuatnya merasa bersalah dan juga bingung. Nah, Raya ini adalah sesosok perempuan yang sangat berarti bagi Bion ini. Dia menggambarkan sebagai perempuan yang cantik dengan kulit bersih, tubuh kurus, dan juga mata yang tajam. Saat mereka bertemu, Raya mengungkapkan perasaannya. Dia merasa tidak adil jika harus terus disembunyikan oleh Bion. Tapi Bion ini merasa takut dan juga tidak siap untuk mengungkapkan hubungannya kepada dunia, sehingga dia meminta Raya untuk bersabar. Nah, setelah pertemuan tersebut, Bion ini merasa sangat bersalah dan juga bingung. Dia merasa seperti penyusup dalam hidup Raya, dan dia merasa takut jika api cintanya ini akan membakar Raya. Nah, Bion ini merasa sangat bersalah dan juga bingung. Kemudian dia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Raya dan menanyakan apakah Raya ini masih marah kepadanya. Raya pun menjawab bahwa dia tidak pernah marah, dan mereka berdua memutuskan untuk bertemu kembali di Cafe Salemba. Nah, saat mereka bertemu, Raya ini tampak berbeda seperti pertemuan sebelumnya. Dia telah mewarnai rambutnya dengan warna putih kehijauan. Mengapa seperti itu? Karena dia mengatakan bahwa dia melakukannya karena dia merasa bahwa hidupnya ini tidak normal, dan dia juga merasa bahwa cinta antara Raya dan Bion ini tidak normal karena mereka harus menyembunyikan cinta mereka dari dunia. Nah, tapi pertemuan mereka ini terganggu oleh kekasih Raya yang bernama Hidayat. Tiba-tiba muncul di kafe tersebut tanpa sepengetahuan Raya dan juga Bion. Nah, Hidayat ini merupakan sahabat laki-laki yang bernama Bion, dan Hidayat ini tidak tahu tentang hubungan rahasia antara Bion dan juga Raya. Nah, setelah Hidayat datang ke kafe tersebut secara tiba-tiba, Bion ini merasa canggung dan juga bingung. Setelah berbincang beberapa lama antara Bion dan Hidayat, Bion memutuskan untuk pergi dari kafe tersebut untuk kembali ke kontrakan, dan kemudian dia memikirkan hubungannya dengan Raya ini bagaimana.
Nah, sekarang kita bandingkan cerita ini dengan realitas kehidupan yang ada pada saat ini. Nah, dalam kehidupan nyata banyak orang yang merasa seperti Beyond. Mereka mencintai seseorang, tetapi mereka ini harus menyembunyikan perasaan mereka karena berbagai alasan. Entah mungkin karena takut akan penolakan, atau mungkin mereka ini merasa bahwa cinta mereka ini tidak akan diterima oleh orang lain. Namun seperti yang ditunjukkan pada cerita tadi, menyembunyikan perasaan kita ini hanya akan membuat kita ini merasa bersalah dan juga bingung. Itu juga dapat menyakiti hati orang yang kita cintai. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk jujur dengan perasaan kita jika kita mencintai seseorang. Kita harus berani untuk mengungkapkannya meskipun itu sangat sulit dan juga bahkan menakutkan. Tapi kita juga harus ingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk merespon perasaan kita dengan cara mereka sendiri. Nah, contohnya seperti Raya dalam cerita tadi, mereka mungkin memilih untuk menerima perasaan kita, atau bahkan bisa saja mereka mungkin memilih untuk menjauhi kita. Tapi yang terpenting adalah kita telah jujur dengan perasaan kita dan kita telah memberikan mereka kesempatan untuk merespon dengan cara mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah cerita yang masih karya dari Boy Chandra, tetapi dengan judul yang berbeda. Cerita kali ini berjudul Band Punk Itu Bikin Album Juga. Nah, cerita ini menggambarkan bagaimana perjuangan seorang pemuda dalam mengejar impian dan juga cita-citanya, serta tantangan yang dihadapinya dalam proses mengejar cita-citanya tersebut. Nah, cerita ini dimulai dengan dialog antara dua karakter utama, yaitu Ben dan Kinda. Nah, Ben ini adalah seorang pemuda yang sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya dan juga mengejar impiannya. Sementara Kinda adalah teman baik dari Ben yang selalu mendukung dan memotivasinya. Ben ini adalah anggota band punk dan dia merasa bahwa orang tuanya ini tidak mendukung impian dan juga cita-citanya. Dia merasa bahwa orang tuanya ini hanya ingin dia menjadi pagar rumah atau pokoknya yang memenuhi harapan mereka dan menjaga apa yang mereka inginkan, bukan memberikannya jalan untuk dirinya sendiri. Nah, Ben ini merasa frustasi dengan situasinya dan merasa bahwa dia tidak memiliki masa depan. Tetapi Kinda ini selalu berusaha untuk memotivasinya dan mengingatkannya bahwa dia harus memiliki masa depan dan harus berjuang untuk itu. Ben merasa bahwa orang tuanya tidak pernah mengizinkan harapannya berdiri sendiri, dan ini membuat Ben ini merasa putus asa. Tapi perubahan pada band ini terjadi ketika Jinx, orang yang bernama Jinx ya, gitaris dari grup band yang bersama band. Nah, Jinx ini mengusulkan ide untuk membuat sebuah album, meskipun pada awalnya mereka ragu. Mereka akhirnya sepakat untuk mengerjakan album pertama mereka dengan serius.
Nah, mereka merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk grup band mereka dan bahwa ini akan membantu mereka mengejar impian mereka. Sementara itu, Kinda menghadapi masalahnya sendiri, yaitu dosen pembimbingnya ingin menikahi Kinda, dan jika Kinda tidak mau, urusan bimbingan skripsinya ini tidak akan selesai. Nah, Kinda ini merasa terjebak dalam situasinya ini, kemudian meminta bantuan band orang ya, bukan grup band. Band ini setuju untuk membantu Kinda dengan berpura-pura menjadi calon suaminya. Nah, pada akhirnya grup band mereka ini berhasil meluncurkan album pertama mereka, dan ini menjadi momen penting bagi mereka meskipun orang tua dari masing-masing anggota grup band ini tidak datang untuk mendukung mereka. Tapi mereka merasa puas dengan apa yang telah mereka capai. Mereka merasa bahwa mereka telah menunjukkan kepada orang tua mereka bahwa mereka juga bisa mengejar impian mereka dan juga memiliki masa depan. Setelah itu, nah sekarang kita bandingkan dengan realitas kehidupan yang ada pada saat ini. Banyak sekali pemuda di zaman sekarang yang merasa terjebak dalam harapan dan ekspektasi dari orang tua mereka. Nah, mereka ini merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup kebebasan untuk mengejar impian dan juga cita-cita mereka sendiri. Tapi seperti yang ditunjukkan oleh cerita yang saya ceritakan tadi, penting untuk terus berjuang dalam mengejar impian kita, meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan juga rintangan di sepanjang jalan. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan pentingnya dukungan dan motivasi dari teman-teman seperti Kinda yang selalu ada untuk band dan mendukungnya dalam mengejar impiannya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memiliki seorang teman yang mendukung dan dapat memahami kita. Nah, secara keseluruhan cerita yang berjudul Band Punk itu bikin album juga ini adalah cerita yang menginspirasi dan relevan dengan kehidupan nyata. Ini mengajarkan kita bahwa pentingnya mengejar impian kita dan jangan pernah menyerah meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan juga rintangan di sepanjang jalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini dapat memberikan kalian inspirasi dan juga motivasi dalam menjalankan hidup di dunia ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Selamat tidur. Karena saya mengerjakannya malam hari. Dan sekarang saya mau tidur. Terima kasih.